lagi. Iya, Kalau iya. misalnya kita nggak berhasil ya susah untuk kita berkarya lagi. Iya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TV di Sumatera Barat Kasadonyo. De sana mana Oscar kali kini kau menemani aktivitas Dun sana Kasadonyo di podcast kesayangan kita di podcast Tampe Mauta. Mau tanya orang awak di Siko Tampe ya Dun sana. Dan Dun sana di podcast Sampai Mauta ko Oscar sama tim TVRI podcast Sampai Mauta sudah mendatangkan bintang tamu Dun sana. Iku jauh-jauh Dun sana dari Jakarta, Jakarta tibo kemari langsung Dun sana langsung salah kita perkenalkan, kita sambut juga, diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Uda Kadri. Uda Kadri. Halo. Labaran lama kemarin udah. Sorry? Labaran lama. Alah, Seminggu. Dari hari Minggu ambil siko. Ah. Tiba di Padang langsung berangke gitu ke Solo. Oh, Dari iya, Solo. Solo sampai ke Solo Selatan kemungkinan ke Bukit Tinggi, Padang Panjang, balik lagi Jakarta. Wih, jauh. Balik lagi ke Padang. Oh iya, jauh. Panjang perjalanan kau udah Panjang. Kadri kau. Iya, lumayan. Tadi udah kadang-kadang lah bisa bahasa Minang udah. Ya, skate. Skate. Belajar gitu. tapi Belajar, ya. Tapi udah yang nyaman kau bahasa Minang bahasa Indonesia saya gini. Oke. Ya. Bahasa Indonesia saya. Campur-campur. Campur-campur CD. Tapi dia paham skate nah Ya. gitu. Tapi ada mau tanya udah Iya. lama makan apa saya udah di Kota Padang Kota Minang. Wah, banyak. Banyak. Semua sadonya ambu makan. Mulai dari katupe pitalah sampai tunjang, tembusu randang tentunya ya. Macam-macam dimakan sampai ke nasi kapau di Pasar Ateh. Woi, berarti lah banyak marasuan. Banyak ya. Makanan. Makan taruh. Iya, makan taruh. Inge-inge kok kencang sih udah. Tapi udah kan dalam rangka apa kok kalau boleh tahu ke ranah Minang kan tanahnya Minangkabau itu dalam rangka apa sih kalau boleh tahu tuh? Ya, Ambo baru saja rilis single Bare Solo. Oh, iya, Karya betul. Nuskan Syarif ya. Dalam kesempatan itu Ambo Ambo undang Rayula sebagai featuring. Iya, Ya. nonton videonya tuh MV-nya. Betul. Nah, jadi memang tentunya harus melakukan promosi. Iya, Ambo harus betul. melakukan promosi, disupport sama Naga Suara. Iya. Selain itu juga memang keinginan Ambo itu untuk lebih menggali budaya Minang ya. Nggak hanya lagu Bare Solo ya. Jadi saya pengen tahu sawah di Solok itu seperti apa. Oh, ini mencari langsung ya, Mencari langsung, budaya gitu. Bare Solo itu Betul. semana ya. Gitu, Terus ya. kemudian juga sekitar Solok saya pikir dake dari Solo, Solok Selatan, ternyata 2 jam 3 jam, dan macet pula karena orang semua lagi pada kesana kan, orang-orang lagi pada liburan. Iya, momen yang tepat lo sebenarnya. Iya. Momen libur panjang soalnya kan. Iya, waktu Ambo kete, orang tua Ambo, ibu Ambo itu dari Palupuh, ya si pisang Palupuh gitu. Ke arah Bonjol, dari Bukit Tinggi Bonjol, dan ayah Ambo itu Payakumbuh ya. Kita memang bicara mereka ya bicara bahasa Minangkabau, jadi saya otomatis mendanga dan mengerti, cuman memang tidak lancar mengecek gitu. Dan kemudian juga masakan di rumah juga masakan Minangkabau gitu ya. Nah, begitu saya memutuskan untuk merekam lagu untuk single saya kedua. Tahun lalu tuh Ambo merilis single Carmila. Iya, Carmila, udah ngaju. Ya, Carmila karya Farid Harja. Kemudian awal Januari, tanggal 10 Januari Ambo merilis Bare Solo ya. Dan memilih lagu itu karena lagu itu sangat simple ya sebenarnya. Iya, tentang bare sih. Tentang bare, ya. Sekitar bare sih. Tapi saya melihat gini, lagu tersebut ya, ini beras kebanggaan orang Minang, nggak cuma orang Solo gitu ya. Beras tersebut itu ya kita gembira punya produk ya. Saya di luar rantau ya, di rantau itu melihat bahwa ini beras ini adalah kebanggaan ya. Dan ada di lagu tersebut selain cerita beras, di lagu tersebut juga cerita tentang
banyak juga kata-kata hiasan, kata-kata bersayap. betul. Ya. Banyak juga menceritakan tentang orang Minang zaman dulu atau era itu seneng jalan kaki. Iya, Di situ ada kata urang sumpu jalan berampe Iya. di Singkara singgah dahulu Gitu terus dulu, kemudian iya. dia makan beras ya. Iya. Jopange ya. Dan pada saat itu Mintuo lewat itu sampai lupa, sampai lupo. Iya. Ini saking lama Saking gitu. lamanya Iya. gitu. Jadi itu memang lucu ceritanya gitu. Iya. Dan kelihatan bahwa mertua itu Mintuo itu di Minangkabau itu dihormati. Seharusnya kita begitu ada Mintuo lah, mak Iya. gitu ya. Adabnya lah gitu. Adabnya Nah, begitu. adabnya begitu. Ya, itu disebutkan di lagu. Iya, betul. Tapi kali ini saking enaknya makan beras sampai lupa Mintuo. Apa itu? Jadi lagunya Betul, itu betul. menarik gitu. Nah saya rekam, saya pikir gini, waktu Ambo membawakan itu atas permintaan Once Mekel, waktu Oh, kita Once. tampil Iya, iya. di UNP di sini. Once bilang, Dri bawain lagu Minangkabau dong, bilang gitu. Oke. Aku pilih Baris Solo ini karena kebetulan saya udah hafal lagu tersebut. Saya bawa dengan aransemen pop rock punk malah, tapi pop punk Iya. gitu ya. Awak pun menangkap itu mode pop perang gitu, Iya. pop punk gitu. Punk kan? ya, pop Iya, punk gitu. punk itu. Dan penontonnya itu seneng banget gitu, anak-anak student ya. Saya Iya. pikir berarti bahwa musik Minangkabau Iya. itu bisa terbuka untuk dikembangkan gitu Iya. ya. Akhirnya saya tidak merekam dalam bentuk punk tapi saya pop rock biasa ya, power pop saya menyebutkan gitu. Jadi tetapi saya nggak mau memasukin ini dalam suatu presentasi yang tipikal musik Minang yang menyanyi. Iya. Walaupun itu bagus menurut saya. Orang Minang tuh seneng nyanyi yang meratok-ratok. Iya, sebenarnya itu iya sih. Iya, Marato. Marato. Memang rata-rata lagu Minang itu semuanya hampir seluruh mungkin kali Iya, ya. betul, Itu hampir seluruh. marato semua Maratok gitu. semuanya. Iya. Nah ini betul, aku sedikit, aku nggak mau jadi heavy metal nggak, aku yang power pop sedikit sakitnya aja. Iya. Ya, dan itu ternyata bisa dengan gembira nih. Iya. Ya bisa dengan gembira disampaikan. Kita gembira ada panen beras nih misalnya ya. Tapi saya tampilkan ini harus ada unsur tradisionalnya karena Minang ini agak berbeda. Iya, Kita di rantau, culture Minang itu very strong, ya, Betul, kompak betul dan kita sekali. Minang pride sekali ya. Betul. Ya, jadi tetap harus ada culture Minangnya. Saya tampilkan Rayola. Saya sebenarnya memilih beberapa penyanyi pada saat Iya. itu ya. Dari label kami Naga Suara juga mendukung, ya, tapi paling cocok Rayola karena Rayola masih merepresentasikan ini Minangkabau. Nah, Suara juga masih masuk karena tidak terlalu tinggi dari saya. Iya. Ya. Dan kemudian dia nanti akan tampil pakai pakaian tradisional gitu ya. Nanti di collab gitu. Iya. Jadi memang ini bukan rekaman yang biasanya nyamannya orang-orang Minangkabau. Tentunya saya banyak dikritik juga. Tapi saya pikir nggak apa-apa saya maju. Karena kita Minangkabau ini bukan nggak bisa hanya lokal di sini, tapi juga harus ke seluruh Indonesia. betul. Gitu. Orang-orang ada yang bilang gitu, meminangkan Nusantara enggak, menusantarakan lagu-lagu Minangkabau gitu. Betul, itu dia. Gitu. Itu jadi kita coba untuk itu. Karena sama seperti chance-nya sama sebenarnya Oscar kayak lagu-lagu Jawa. Ya. betul, Mungkin betul. karena penduduk atau orang-orang dari suku Jawa itu ya 90% ya dari Iya, tapi di seluruh Indonesia tuh ada. Jawa ada. Jawa Jadi itu dia akan ada. lebih mudah untuk di ini. Betul. Tapi pada beberapa lagu-lagu Manado, Ambon ya Sajodo Iya. itu juga dinyanyiin sama orang-orang di luar daripada itu ya. Iya. Orang Papua atau apa itu lagu-lagunya banyak pakai buat nari ya. Ya ada tuh salah satu lagu yang putar ke kiri. Ya. No, Itu kan Iya. gitu. Iya. Itu juga. Nah, pengen saya itu Baris Solo juga kan simple, nggak Betul. terlalu banyak gitu. Orang simple ceritanya harusnya itu bisa gitu ya, bisa. Iya. Dan karena itu saya punya sosial media. Hah? Jadi saya juga menggali berdua sama teman saya untuk kita bawain yuk lagu-lagu Minangkabau. Itu sambutannya bagus banget. Dan saya berkomunikasi di situ. Jadi pada saat saya membawakan lagu misalnya Dayung Palinggam gitu. Itu ternyata Palinggam tuh daerah kemarin saya sempat sengaja. Udah ke Jadi sana, saya udah di sana, Palinggam? saya bikin konten di sana. Oke. Batang Arau Bukit Arau, Batang Iya, Arau ya. Batang Arau, Batang ya. Arau jembatan Siti Nurbaya Palinggam. Iya. Dan situ ternyata cerita tentang orang Minang yang suka merantau. Iya, betul. Pergi ya jangan sampai di rantau itu salah jalan dan lain-lain. Iya. Dan kemudian minta supaya orang Minang itu pulanglah Bakudo gitu ya.
Kati enda pulanglah Bakudo. Jadi kalau orang Minangkabau itu merantau cari piti sana ya, berhasil ya. Sayangnya nggak balik ke sini. Ke sini kalau lebaran aja. Ya. Memang realitanya memang seperti itu. Harusnya mereka balik ke sini kok. Harusnya balik ke sini gitu. kemudian invest ya. Piti udah banyak. Iya, piti udah banyak ya. Apa aja deh di perantauan tuh lah. Piti lah macam-macam itu, kopi lah apalah gitu. Supaya kan jadi juga membuat investasi di Minangkabau juga bergairah. Betul. Dan meningkatkan daya beli, harusnya seperti itu ya, karena memang kalau kita taruh investasi kan ada pekerja, akhirnya orang dapat PT dan lain-lain. Itu harus pikirin. Orang-orang teman-teman saya, kebetulan saya lumayan kenal dengan Pak Fadlizon dan beberapa tokoh-tokoh Minang di Jakarta. Waktu kita launching Bare Solo, itu Pak Fadlizon datang. Jadi dari menteri datang, Pak Fadlizon datang, Pak Teuku Rifki, Menteri Ekraf datang, dan artis-artis di Minang. Karena kebetulan saya juga menjadi koordinator untuk artis-artis di Indonesia. Saya punya suatu komunitas WhatsApp grup sebenarnya, tempat kita bertukar pikiran, namanya Suara. Itu artis-artis itu ada di situ semua. Ya Arman Maulana, ya Once Mekel, ya Raja Band, Ian Kasela, ya semuanya itu ada di situ. BCL ada di situ. Termasuk beberapa orang penting. Jadi kita sering bertukar pikiran. Pada saat saya merencanakan merilis lagu Bare Solo ini dengan versi kekinian ya, itu didukung. Jadi mereka pada datang, teman-teman tuh pada datang. Gitu Oscar. Wah, luar biasa. Seperti semesta mendukung. Iya, ibaratnya alam pun mendukung gitu, membukakan jalan gitu. Buka jalan. Mudah-mudahan. Gitu. Mudah-mudahan. Nah, sekarang ini ada nggak sih kita tujuan kita selanjutnya kemana gitu, promonya kemana, udah Kadri? Sementara ini kan saya musik ke Minang, saya izin ke produser label saya mau ke Padang, ya saya bilang itu Padang dan sekitarnya. Dan kemudian saya memberanikan diri aja. Kemana tuh? Ke beberapa radio. Saya bilang saya Kadri yang baru di Solo, saya minta di interview. Itu welcome semuanya. Sampai ke aku ngeliat di Soli dia dari RRI, TVRI semua beberapa radio lain welcome, menulis ditulis di Singgalang. Itu Singgalang tuh koran waktu Ambo Kete, tahu tuh Haluan Singgalang gitu. Koran cetak itu masih ada. Betul. Ya, memang koran cetak dan televisi itu tidak akan tergantikan. Betul, tidak akan luput oleh zaman gitu. Betul, zaman. Tapi kita nih bakal lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi ada visual menarik nih dari Uda Kadri nih, bagaimana mengaransemen lagu dan juga aktivitas Uda Kadri, kan penasaran nih. Penasaran nih apa saja nih aktivitasnya. Berikut di sana visual menarik untuk Anda di sana. Imam Tabarak, Kadri Muhammad, sukses selalu. Mau tanya orang awak, disiko tampeknyo. Nah itu Dun Sanaan, nampak kan Dun Sana kan aktivitas dari Uda Kadri tadi kan Laba Sobok, banyak-banyak artis pun iya, karena kan Uda Kadri pun ibarat menaungi sebuah komunitas suara tadi. Betul, itu kan itu pun ada beberapa musisi berapa tokoh penting tadi kan ada terlihat Irma Huta Barat. Betul, Irma ada Fili Taher tadi, ada Fili Taher betul gitu. Tapi yang menginspirasi Uda kok masuk menjadi seorang musisi, karena kan awak baca di sejarah kan. Uda tuh dulu sempat menjadi vokalis. Saya vokalis band Cockpit kalau salah dulu. Makara Band namanya. Makara Band ya, Cockpit saya juga berteman. Dan Kadri Jimo. Di Kadri Jimo ada dua sebenarnya lagu yang lumayan dikenal ya. Waktu itu saya membuat lagu featuring Charlie Van Houten, judul lagunya Lamar ya.
Itu lumayan itu di Aquarius ya. Kemudian satu lagi lagunya Kahitna, lagunya Yofi sahabat saya, seandainya aku bisa terbang. Gitu. Nah, main musik saya tuh dari kecil Kak. Jadi dari Ambo Kete umur 11 tahun tuh Ambo udah jadi penyanyi di Taman Ria Monas. Ya masih lagu-lagu kecil, masih kecil pada saat itu ya. Kemudian SMP, SMA, saya kuliah di Fakultas Hukum UI. Dan kemudian main musik dan mulai dibayar pada saat itu. Saya punya band namanya Makara Band. Itu nama Makara tuh Makara UI ya. Tapi ada vokalis yang bukan anak UI namanya Hari Mukti, Ustadz Hari Mukti udah almarhum. Tapi itu memang di luar apa namanya kamu mungkin nggak sempat kenal karena era 80-an. Ada Lahio. Ada Lahio. Ya. Nah, suatu saat ayah saya itu pernah nanya, begitu nilai saya jelek ya, saya di UI, kamu sekolah di UI, tapi kamu main musik terus. Kamu mau milih main musik atau mau kuliah di UI? Saya pilih dua-duanya. Dua-duanya. Jadi saya punya band, pemain keyboardnya tuh Adi Kla. Tiba-tiba Adi membentuk Kla Project di saat kita masih sama-sama kuliah. Dan kemudian band Kla Project itu terkenal. Dia akhirnya nggak sekolah. Nggak kuliah. Jadi sekarang sebagai as a musician. Saya waktu itu tetap di band Makara. Band Makara tuh segitu itu aja. Wah ini kalau saya jadi musisi terus nih nggak serius nih. Bisa mati juga nih, kita mau makan apa? Akhirnya saya jadi lawyer. Jadi saya sekolah ke Amerika. Saya pulang, saya jadi lawyer. 30 tahun. Sekali-sekali saya masih nyanyi. Ya. Saya satu band sama Once Mekel sebelum Once masuk ke Dewa. Jadi nama bandnya itu Brawijaya Band. Ya. Nah terus menjadi lawyer sehari-hari dan mempunyai branding The Singing Lawyer. Karena banyak masih suka nyanyi, masih suka rekaman, cuma nggak terlalu fokus. Dan saya kemudian juga dipercaya sama pemerintah untuk menjadi komite investasi di Dewan Komisaris Pertamina. Pada saat itu, jadi semua komisar Pertamina itu sebelum tanda tangan sesuatu tuh harus minta approval dari saya, ke saya dulu, karena mereka kan kebanyakan harus ada timnya. Betul. Nah saya tim ahlinya supaya mereka itu bisa sign, periksa dokumen, transaksi dan lain-lain. Itu kesibukan hari-hari saya. Ya. Nah cuma karena saya suka menyanyi. Jadi rambut saya panjang pun mereka nggak protes. Iya betul. Ibaratnya orang mengira kan gitu kayak wajar lah musisi gitu kan. Mereka seneng sih. Mereka seneng sih. Jadi teman-teman saya yang ada di profesional mereka seneng karena saya main musik. Ya. Kalau ada acara-acara suruh nyanyi. Tapi sebaliknya teman-teman saya musisi itu seneng karena saya lawyer. Jadi mereka tuh ada kasus-kasus hak cipta apa segala macam itu minta konsultasi ke saya. Ya, termasuk Once dan lain-lain itu konsultasi ke saya. Gitu. Jadi saya jalanin itu. Nah, saya rekaman dengan band dan gitu-gitu aja. Makanya udah lama nih saya bermain musik sebenarnya udah lama, tapi ya bukan main yang di kafe misalnya regular konser gue enggak. Sampai akhirnya tahun lalu saya pikir saya punya waktu untuk membuat secara profesional rekaman. Jadi saya bikinlah rekaman Carmilla tersebut. Dan kemudian 6 bulan kemudian saya bikin Baris Solok dengan pertimbangan itu tadi. Sebagai Oscar mungkin bayangin sebagai musisi kita nggak boleh cuman rekaman nyanyi selesai, kita nggak pikirin bagaimana nasib produk kita. Nah saya mikirin. Jadi saya mesti secara total untuk melakukan marketing terhadap produk saya tersebut. Produk itu adalah lagu yang saya nyanyiin, plus saya sendiri sebagai suatu produk. Sehingga saya mendanani diri saya dengan misalnya memilih outfit yang bagus. Iya, outfit itu tuh fashionnya saya mesti cari kemana-mana fashion supaya represent saya. Saya nggak mau terlalu kelihatan reach out menjadi Gen Z, nggak bisa. Karena emang udah umur gitu ya. Tapi saya udah angku kok. Tapi tetap ya dalam konteks sebagai musician, yang orang lihat tuh produknya. Musiknya orang lihat produknya masuk apa enggak, gitu. Itu kalau misalnya itu memang masuk ya, dia beat gitu. Nah itulah. Jadi being as a musician ya, itu we become an entrepreneur. Jadi sebagai musisi, kamu harus bisa dagangin barang kamu. Untuk bisa barang dagangin, kamu harus kenal produk kamu. Saya makanya pergi ke sini, saya pelajari itu kira-kira emang saya udah punya pengetahuan tentang
Minangkabau saya pelajari itu semuanya. Saya pelajari juga Ambo belajar lah lebih banyak mengecek Minangkabau. Bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau. Iya. Ya. Oh, Gitu. gitu. Supaya ini bisa viral. Iya. Walaupun belum tentu, ya. Makanya saya menghimbau Dunsana Sadonyo, teman kawan-kawan gitu ya. Tengok-tengok lah itu. Cari-cari lah YouTube-nya Naga Suara yang dari Solo, kasih komen. Iya. Sehingga akhirnya karena musisi itu hidupnya tuh dari YouTube. Betul. Iya. Ya, Kalau kini itu di YouTube. Dari ya? YouTube. Ya. kalau kini. Dari YouTube biasanya masuk ke konser-konser. Betul. Karena YouTube yang semua orang mau lihat. Karena nggak bayar kan, gratis. Iya, gratis. Memang Gratis. ajang promosi di Ajang YouTube promosi tuh. dan juga menghasilkan PT juga di situ. Iya, betul. Kalau YouTube-nya sepi, nggak viral, ya udah nggak akan ada. There's no more recording yang berikutnya. Iya, tidak ada label-label yang lain menerima tuh nggak ada. Nggak ada lagi. biasanya. Kalau Iya. misalnya kita nggak berhasil, ya susah untuk kita berkarya lagi. Iya, betul. Gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi ini menjadi seorang as musician juga, as lawyer juga. Iya. Tapi lebih nyaman yang mana nih udah Kadri nih? Wah, kalau soal musik saya nggak bisa diganggu gugat. Woi, berarti musisi ini ya. Tadi tuh saya lagi conference call sama tim saya di Jakarta. Okay. Saya bilang sebentar lagi saya harus ada on air di televisi. Yeah. Di TVRI saya bilang gitu. Akhirnya saya berhenti. Mereka ngerti, paham. Kebetulan saya itu sebagai senior partner di suatu law firm. Law firm yang juga lumayan. Yeah. Punya reputasi top 10. Ya, Betul. saya nanganin transaksi besar BUMN, Yeah. klien saya, dan tim saya itu udah kuat. Tim saya itu udah banyak lawyer-lawyer muda yang memang bagus-bagus. Udah solid lah ya. Udah solid. Jadi saya bisa bicara konsep, deliver, mereka yang kemudian periksa dan mereka yang lakukan eksekusi. Dan mereka itu adalah partner saya yang memang selalu bertukar pikiran ya. Gap usia mungkin jauh, tapi itulah kita tunggu seperti itu. Nah, begitu di musik, ya mereka udah paham juga bahwa saya itu emang dari dulu in my blood, gitu. Sudah di darah tuh sudah mengalir tuh musik gitu. Gitu. Udah ke DNA juga nih. Udah ke mungkin. DNA, gitu. Musiknya, Ya. keren. Tapi seperti yang kita lihat ya musik-musik di Indonesia kan banyak nih, udah Kadri ya. Ya. Tapi menurut udah Kadri itu gimana tuh musik-musik yang ada di Indonesia sekarang tuh? Apakah itu memang haruskah ada memberikan edukasi kah atau gimana gitu? Ya kalau saya bilang Masih sih, seperti itu. ya musik itu ada dua. Satu yang cerita tentang budaya. Ya. Yang mesti dilakukan dilestarikan ya. Jadi mesti digali dan dilestarikan. Itu adalah kekayaan kita. Yeah. Tapi ada satu sisi di budaya dan dilestarikan kalau nggak menghasilkan PT percuma. Jadi musik itu harus menjadi suatu produk yang bisa dibeli, ditradingkan di masyarakat. Yeah. Sehingga menghasilkan PT, sehingga menghidupi musisi. Betul. Jangan sampai musisi itu dia karena perlu dilestarikan menjadi cost center. Jadi dibiayai oleh pemerintah. Ini musisi budaya. Yeah. Nggak bisa self financing. Sehingga mesti ada nih, ada musisi yang memang budaya harus dipertahankan dan sedapat mungkin budaya tersebut juga bisa dikomersilkan. Yeah, betul. Menjadi yang kedua tadi, menjadi suatu ekonomi kreatif gitu. Betul. Itu harus dilakukan. Di Indonesia ada dua hal juga, bahwa satu untuk live konser Indonesia sudah bagus sekarang di Jakarta. Saya lihat juga di Padang tuh beberapa konser itu ribuan yang hadir di Betul. Padang ya. Memang ramai sekali orang. Ramai sekali orang tuh sampai puluhan Ramai ribu sekali. datang untuk nonton macam-macam ya, Rayola, Fauzana, Dara Badara apa segala itu seru Iya. banget gitu ya. Di Jakarta juga begitu ya. Dan mudah-mudahan artis kita juga bisa tampil di luar negeri seperti di Malaysia. Amin. Ya, jadi betul. karena beberapa kayak Rosa itu teman saya Rosa tuh diangkat jadi datuk di Kuala Lumpur. Ya. Oh, jadi datuk. Dia jadi datuk, diberikan penghargaan. Saking dia dicintai. Itu sebenarnya satu hal yang bisa kita melakukan ekspor musik gitu. Jadi harus ke situ. Kemudian juga untuk rekaman supaya tata kelola, tata niaga pembayaran royalti daripada rekaman itu berjalan lancar sehingga tidak ada lagi ribut-ribut soal royalti. Ya, royalti, soal Iya. hak cipta dan lain Hak cipta dan lain-lain, gitu. Iya, karena kan terlepas dari idealis orang-orang itu kan kita Betul. butuh materialistis lah ya Betul. pikirannya ya. Walaupun itu kita hanya sebatas saya buat musik hanya sekedar hobi aja Betul, gitu, tidak betul. ya pokoknya Iya. itu tidak Saya nggak baik mau lah gitu. sebenarnya. Menurut saya kalau saya nggak mau dibilang bahwa musik buat saya itu hobi. Ya orang ngeliat kayak ini, ini kayaknya ibu-ibu arisan mau nyanyi aja. Betul. Ya. Kalau saya enggak, saya treat music itu
as professional as possible, as much as possible ya. Saya pelajari liriknya, saya kemudian cari tahu pelajari lakukan marketing, lakukan sales sendiri, PRing, kemudian outfit yang tampil yang bagus gitu, stage act yang saya pelajari gitu ya, yang saya harus tekuni sehingga saya menjadi satu tubuh ini menjadi satu produk. Satu produk yang mudah-mudahan bisa diterima masyarakat. Tentu, pasti. Nah itu perlu strategi. Iya. Strategi seperti apa tuh ya? Menurut saya gitu ya. Perlu strategi dalam konteks salah satunya contoh begini. Saya orang Minang, berarti relate dengan lagu-lagu Minang. Dan saya orang rantau. Orang Minangkabau sendiri senang kalau ada orang rantau memikirkan budaya Minang. Kampung halamannya. Ya. Jadi mudah-mudahan saya akan didukung. Saya mendukung budaya Minang. Orang-orang Minang juga mendukung aktivitas tersebut. Iya, betul. Dengan secara total, saya pelajari semuanya, saya rekam dengan baik dan profesional, saya presentasikan, saya sajikan. Inilah karyanya. Pasti ada kritik. Tentu pasti ada kritik. Tapi mudah-mudahan ya kita mesti keluar dari comfort zone. Kalau enggak ya kita begitu-gitu aja. Yang nonton, yang dengerin itu aja. Iya, betul. Begitu kita mau merekam suatu lagu legend, orang pasti membandingkan dengan bagusan yang dulu. Nah, bagaimana yang dulu itu atau lebih parah, misalkan dibilangnya bagusan versi yang ini, bagusan versi yang ini gitu kan. Itu pasti itu bebas orang ngomong. Tapi memang ya unfortunately penyanyi-penyanyi legendaris kita yang berkarisma udah meninggal. Iya, macam dulu saya kenal dulu Chrisye namanya. Chrisye. Kan kita nggak bisa bilang bagusan Chrisye. Chrisye udah meninggal. Nah, generasi sekarang yang kemudian bertanggung jawab sebenarnya untuk terus membawakan legacy karena suatu aset nasional, karya-karya Chrisye. Karya-karya Eli Kasim, karya-karya Tia Ramon, karya-karya Nuskan Syarif, Oslan Hussein. Yang harus dikumandangkan. Sekarang kan orangnya udah nggak ada. Harus ada generasi yang sekarang nih. Harus yang lebih muda lagi dari saya. Gen Z membawakan lagu Oslan Hussein Ko iyo sinandi. Wah, itu kalau dibawain sekarang kan tuh jadi antik ya. Kalau misalnya Gen Z yang bawain, tapi bagus bawain itu nggak. Jujur saya belum pernah dengar. Itu banyak lagu-lagu. Kayaknya di zaman saya nggak ada. Gitu, makanya itu ya Pak ikan toda manoda. Sumpah saya nggak tahu. Urang gae tagala, urang mudo talebe. Itu lagu antik. Coba kalau diaransemen dengan bagus. Iya. Pasti bagus. Coba dengerin Oslan Hussein. Itu orang gila ini orang. Dan musiknya juga ada yang pakai saluang, telempong, ada yang enggak, tapi cara menyanyikannya dia Minangkabau. Aksennya juga bagus. Ya, aksen Minangkabaunya itu jelas jelas. Wih, ini menarik sekali perbincangan kita nih, udah nih panjang sekali nih sepertinya nih. Mudah-mudahan cukup nih udah nih. Kita bakal jeda sejenak karena ada pesan-pesan dulu mulai kita kasih jalan dulu. Jadi Dunsana Kasadonyo jangan kemana dulu. Dunsana usai jeda berikut kita akan kembali. Jadi tetap di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampaknya Dunsana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknyo. Urang suntung jalan merampe di Singkara singgah dahulu makan jopange ende mak indah nampak mintuo lalu bare solo bare tanamo bare solo bare tanamo bare solo Lama rasonyo lama rasonyo
podcast kami nyanyi di sana. Udah Terima kayak kasih konser aja. Abang Gitaris, Abang Benny, terima Benny. kasih. Bisa bang? Bisa. Lo tangkui nak. Udah kayak konser. Pakai terakhir lama rasanya. Woi, meriah. Tapi memang itu aransemennya udah surang begitu. Iya. Karena itu memang Gen Z mana rasanya tuh. Gen Z mana memang kekinian mana gitu. Itu lo kadang-kadang gitu. Iya. Lama rasanya di kan. Iya. Sambal aja bare. Gitu. Kita kasih energi sih sebenarnya. Iya. Energi supaya itu lagu itu kelihatan sekali bahwa dia punya power. Gitu. Iya, oke. Isi, Bapak. Yo. Itu aransemennya udah surang apa atau ada tim-tim lain enggak sih? Saya punya konsep. Oh, ada konsepnya. Tapi saya dibantu sama Kelana Halim. Kelana Halim itu Gen Z. Milenial ya. Milenial. Dia tuh anak bonjol tapi dia lama tinggal di Jerman, Sydney. Ibunya juga musician yang di luar negeri juga. Jadi pada saat dia di Jakarta sekarang dia kepala studio dan musician di tempatnya Once Michael. Oh. Jadi saya sampaikan lagunya kurang lebih begini, terutama bagian terakhir itu ya. Terus dia kemas sama dia, dibikin musiknya, diajak Lilo Club Project. Ya, Lilo kok bagus Mas Eko? Namanya Lilo. Ya Lilo Club Project. Oh, oke. Ya. Nah dia yang membuat musiknya, ya. Kurang lebih begitu. Tuh, gitu. Terciptalah Bari Solo kan. Terciptalah dari Solo Iko. Ya. Tapi awak mencelana dengan konsep MV atau musik videonya atau video klipnya itu kan memang baru dan fresh gitu kan. Betul, jadinya. memang pemilihan itu fashionnya dan lain ya, sebagainya. fashion dan lain-lainnya ya. Otomatis memang referensi mengambil tentunya lihat-lihat cari-cari video-video yang ada sekarang ya. Itu otomatis gitu ya. Tapi kita tidak melakukan penjiplakan atau apa. Plagiat ya. Enggak, kita konsepnya jelas ini adalah antara si Kadri kok ya. Kadri yang orang Minang rantau dengan gayanya pop rocknya dia. Itu dikolaborasi dengan Rayola yang tradisional. Ya. Itu bagaimana kita lihat itu ya. Tetap itu menarik ya. Ada kearifan lokal di situ. Betul. Tetapi kita juga di luar daripada yang biasanya musik-musik Minang. Gitu. Saya terus terang aja pengen banget Ambuku featuring atau collab dengan Dara Badara. Dara Badara itu tetap Minangnya kuat ya. Betul. Itu. Tapi tetap Minangnya kuat, tapi dia juga memberikan value edit terhadap penampilannya. Dia tampilannya menarik gitu dengan segala macam alat percussionnya dia dan rapnya juga ada. Jadi tetap kalau pikir-pikir ada musik kekinian, ada rap, ya ada cara-cara menyanyi rock, ada anak-anak muda di situ, ada koreografinya yang bagus. Itu bagus. Pengen banget saya tampil. Nah musik-musik yang begitu kalau ditampilkan di luar Minang itu akan menarik. Betul. Gitu. Apalagi di luar negeri kan. Betul, apalagi di luar negeri itu pasti serami-rami ya gitu Bang. Ya. Tapi udah Kadri, Iko kan menjadi as musician as lawyer gitu kan. Ada nggak sih tantangan-tantangan tersendiri gitu sebagai musisi, sebagai lawyer dan sebagainya. Nah cuma masalah gini, ini kan branding ya. Branding itu kita punya personal branding. Jadi orang tahu saya musician, orang tahu saya lawyer. Kalau begitu saya ketemu klien saya, kliennya misalnya bukan orang Indonesia dari luar datang ke sini. Itu pada saat saya ketemu, kalau saya rambutnya tampilannya ugal-ugalan, dia pasti nggak respect. Betul, ini siapa nih? This is lawyer from the street ya. Nah itu biasanya teman-teman kita yang ada di lingkungan di situ di tim kerja memperkenalkan Kadri is a rock singer. Oh, rock singer. Ada dia bilang gitu. Terus sampai dia bilang lihat YouTube-nya ada nggak? Bilang gitu. Oh dia senang. Itu melting ice sih sebenarnya mencairkan situasi. Mencairkan situasi untuk kita ngobrol lebih lanjut gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu. Memang kemudian juga sama begitu saya ketemu teman-teman musisi juga sama, mereka juga treat saya juga spesial. Karena dianggap saya ngerti. Ini saya ada kasus begini nih gimana nih, tempat untuk berkonsultasi. Jadi saya membangun network sendiri dan jejaring itu kan penting Oscar. Iya betul. Kita bisa dapat pekerjaan klien hukum karena dia kenal saya. Dia merasa nyaman, dia merasa comfortable sama saya. Oh ini yang nyanyi ini saya sering lihat tuh kenal kok. Ini anak UI. Temennya si ini teman si itu. Karena saya berteman sama orang banyak.
dari atas sampai bawah. Gitu. Oke, betul. Jadi itu menurut saya suatu hal yang memang talent ya, bakat yang kita kembangkan sendiri. Kalau enggak kan kita susah. Kita jadi lawyer, kita nggak bisa marketing diri kita. Yeah. Jadi penyanyi kita nggak tahu mengenai kontrak, kita nanti dibohongin terus kalau untuk bikin. Nah, itulah gunanya komunikasi sama wawasan tadi. Betul. Gitu. Betul. Tapi itu kan as a lawyer. As musician sebagai personal branding itu seperti apa yang dikembangkan oleh Uda Kadri? Yes, satu saya mengumpulkan teman-teman dan dipercaya sama teman-teman di beberapa organisasi musik ya, mulai dari FESMI, Federasi Serikat Musik ya, saya penasehat, saya legal di situ, advisor legal di situ, AMI Award itu saya jadi penasehat di situ, pengawas di situ, terus papri dan segala macam ya, karena saya ngerti hukum. Jadi saya bergaul sama teman musisi itu karena saya anggap saya ngerti hukum. Dan selain itu juga tentunya saya nggak boleh punya kapasitas sebagai musisi abal-abal. Saya mesti harus punya pengetahuan juga harus punya bisa menampilkan musik dengan bagus juga. Gitu. Jadi mereka ya seru-seru aja. Kadri bagus kok, seru. Dia nyanyi spesifik gitu. Yang chill out squee living gitu ya. Betul. Oke. Gitu jadi seru. Kau udah Kadri ya? Awak kan masih berlanjut iklan kau. Masih lewat coba dulu. Baduo antarkan iklan kau bisa udah Kadri? Apa tuh? Baduo antarkan iklan kau. Oke. Boleh. Jadi udah Kadri beko ngecat podcast sampai motonya orang awak di Siko tampaknya ada cerita. Bisa kau udah Kadri? Bisa. Jadi dun sana kasadonya nak beko setelah usai jeda beko kita akan kembali. Jadi tetap di podcast sampai motonya orang awak di Siko tampaknya. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknyo. Balik lelak dan sana menonton podcast Sampai Motanya orang awak di Siko tampeknya dun sana. Dan dun sana pun bisa menonton podcast Sampai Mota ko di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat secara live streaming. Itu ada di TikTok, YouTube, Instagram, dan ada pula di Facebook dun sana. Dan dun sana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal dun sana downloadnya melalui App Store dan Play Store di handphone dun sana kasadonyo. Kita masih bersama Uda Kadri, seorang musisi nasional kok sebenarnya yang kamari nasional yang mendaerah. Mendaerah gitu kan. Tapi kok suatu kebanggaan bisa ngobrol podcast sama Uda Kadri kok sebenarnya luar biasa. Jadi bila bisa featuring sama Once sama yang lain udah mesti kesini dia. Tapi nak Uda Kadri, awak celek-celek udah hampir mirip sama Once mah. Mudah pada kakak. Saya bilang. Serius. Suaranya Bang, gayanya. Kok mirip Once Bang? Kayak gitu. Apa tengah jiku tadi mah? Once kamari gitu. Gitu. Tapi udah kali menjadi seorang musisi, menjadi seorang lawyer juga gitu kan memang adalah plus minusnya gitu. Yang pengalaman paling tidak bisa dilupakan menjadi seorang musisi dulu deh. Itu apa tuh yang pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan bagi Uda Kadri? Ya. Kalau saya pikir gini. Mungkin saya nggak ada satu kasus tertentu, tapi jadi musisi ya itu sangat di dalam masyarakat orang welcome. Saya nggak sepopuler Once, tapi tadi waktu jalan itu tiba-tiba ada motor berhenti. Udah kayak apa, Bang Kadri ya, Kadri ya. Oh saya ini gini itu, yang hal-hal kayak begitu itu dari masyarakat yang sekeliling ya. Belum lagi keuntungan-keuntungan lain pada saat saya ketemu orang gitu. Karena saya ngebayangin kalau saya sepopuler itu pasti mereka akan welcome. Ya mereka akan senang. Karena memang musisi ini kan dia menghibur ya. Dia menghibur kalau dia bisa menampilkan sesuatu yang bagus dan meninggalkan catatan di orangnya. Sehingga akhirnya itu pasti akan mengesankan dalam kehidupan kita. Saya pernah juga pergi sama Once waktu itu ke Hong Kong waktu itu. Kita mau saya tuh. Kampungnya Oscar. Kampung saya tuh. Jadi kita mau nonton Rolling Stone. Tiba-tiba saya lewat sama Once di satu tempat lapangan. Saya udah punya perasaan gak enak karena di dalam itu ternyata Once itu banyak, karena banyak orang Indonesia di sana. Tiba di lapangan itu Once dikerubungin sama TKW di Hong Kong loh. Itu sama TKW untuk minta foto apa segala macam.
itu satu hal yang musisi merasa melebihi daripada uang, penghargaan masyarakat sekitar ya terhadap profesi musisi diharapkan, sangat diharapkan di masyarakat gitu ya. Nah kalau jadi lawyer ini kan saya punya cerita yang lain gitu ya. Iya, itu lain cerita lagi. Lain cerita. Kalau jadi lawyer itu kita senengnya karena orang nanya tentang hukum. Iya. Itu kayak pasien nanya ke dokter. Betul. Gitu. Jadi kita merasa bahwa kita dianggap orang pinter, jadi ngomongnya lebih enak. Iya. Gitu. Itu ada hal yang tertentu. Kalau sebagai penyanyi kita dianggap menghibur. Iya. Jadi komunikasi sama orang lebih cair gitu. Dua-duanya tuh profesi yang menarik. Jadi branding kita dan kemudian kita muncul. Betul. Kita muncul, kita pede aja sebenarnya. Kemarin saya juga ada nih suatu toko tempat kopi malam di Padang. Saya diajak temen, ada live show-nya. Terus saya tampil. Itu begitu saya muncul tuh ternyata di sini seneng juga, saya GR juga, ternyata Bare Solo tuh udah banyak yang tahu. Udah beberapa orang yang nyebut saya dan kenal duluan gitu. Ada minta foto juga pada situ? Banyak juga yang minta foto. Kan? Nggak seperti kayak Once yang dikerubunin kayak semut begitu. Itu yang Mas Once-nya di sana tuh Rolling Stone dikesampingkan itu. Jadi emang itu hal-hal yang menurut saya menarik. Iya, betul. Satu hal yang menarik yang kita menjadi menjadi public figure, kita jadi public appearance, kita harus menjaga juga adab dan kita harus mau berkomunikasi sama orang. Iya, betul. Nggak boleh menunjukkan bahwa kita itu terlalu arogan atau mengambil jarak gitu ya. Betul. Itu sih karena pada dasarnya saya nggak mengambil jarak sama orang. Iya. Gitu. Merakyat aja kita merakyat aja gitu. Betul. Oke, tapi ini mungkin atau harapan-harapannya seperti dari Bang Kadri itu as musician maupun as lawyer itu apa harapan-harapan? Kalau untuk musik ya, konteksnya musik mungkin saya berharap bahwa produk dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya produk Bare Solo ini mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Sehingga akhirnya dia menjadi kalau dia diterima dan kemudian tolong buat teman-teman di sana lihat YouTube-nya dan kasih komentar sehingga dia akhirnya bisa viral gitu ya. Kalau dia viral berarti kita bisa untuk rekaman berikutnya. Kalau dia nggak viral gitu-gitu aja, mau rekaman berikutnya juga kita males. Nggak ada effort gitu ya, karena susah juga nih ternyata. Untuk itu saya memang penasaran, saya berusaha totalitas. Totalitas itu harus tercermin dari body language saya gitu. Itu yang saya harapkan bahwa musik Bare Solo itu bisa diterima. Sehingga saya bisa rekaman lagi. Berikutnya saya juga akan membuat kolaborasi menggali budaya Minang ya untuk supaya dinasionalkan atau dipopulerkan gitu ya. Sepanjang itu memang open untuk itu. Sehingga akhirnya budaya Minang juga sama seperti yang lain punya chance untuk diterima di masyarakat. Ya, amin. Atau sekarang ada nggak rencana-rencana atau proyek-proyek lain nih ke depannya atau buka single terbaru lagi ke depannya? Ya, ini kita waktu dekat udah ada rencana tapi kita masih menggodok untuk bikin rekaman lagi. Boleh di-spill nggak sih itu lagu Minang kah atau gimana tuh? Sebenarnya ada satu lagu Legend Indonesia tapi saya mau ganti liriknya menjadi lirik Minang. Oh, gitu. Itu bentuk lain. Jadi lagu itu udah terkenal. Saya nyanyi dengan penciptanya ya. Terus saya ajak penyanyi orang Minang, jadi kita bertiga membawakan lagu tersebut dengan musik yang kekinian, tapi liriknya diganti sama sama bahasa Minang. Bahasa Minang. Wah, keren. Ini nggak sabar nih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lancar ya. Oke. Jadi saya bisa kesini lagi nanti. Siap, nanti udah rilis single barunya kesini lagi. Ya mudah-mudahan TVRI ya sebagai TV tertua dan terluas ya tetap mengudara dan tetap menjadi tulang punggung daripada broadcast di Indonesia. Tak tergantikan, tidak bisa kalah dengan sosial media dan lain-lain. Betul, amin. Terima kasih. Udah, Eko berapa lama udah di Siko, Koko? Sabtu Ambo balik. Sabtu balik ya? Oh, oke. Semanta udah Siko. Iya, Semanta. Lumayan. Makan taruih nggak? Makan taruih. Jadi Bang, apa yang kencang di makanannya gile-gile semuanya. Gile-gile semua. Santan semuanya. Yang paling enak di Minangkabau tuh apa? Oh, kemarin saya makan di pinggir pantai, pesisir itu saya makan ikan, ikan bakar. Itu enak banget ya. Iya. Itu nikmatnya tiada tara. Sampai terngiang-ngiang pulang itu enak banget ya. Gitu. Itu enak banget. Saya kemudian saya ada satu rumah makan dekat Gajah Merem itu ya di sana.
itu juga enak banget ya. Makanan-makanan yang macam-macam ya. Sampai kerupuk jariangnya juga itu ada saya makan. Kerupuk jengkol bahasa Jengkol. Kerupuk jariang itu kerupuk jengkol. Iya, dan segala macam tunjang kikil dan lain-lain. Iya. Iya. Wih, itu. Mantap. Bakal balik lagi nggak sih ke Oh Padang, pasti dong, Sumatera Barat? pasti. Mudah-mudahan Pasti. saya udah ada rencana juga untuk next promo ya Iya. ke beberapa media lainnya gitu ya. Sambil jalan-jalan sih. Sambil ya. bikin konten. Betul. Nah, betul, jangan betul, lupa betul. tonton TikTok saya. Iya itu di mana bisa kita tonton selain di YouTube Naga Suara Saya, tuh musiknya tadi. Kadri Carmila namanya di Oke. TikTok akun saya, di Instagram The Kadri Muhammad. Oke. Kemudian di YouTube ada di Kadri Official. Kado official. Dan cukup aktif. Dan Aktif saya biasanya orang tuh kan nggak mau komunikasi. Kalau saya komunikasi sama orang, gitu. Dibales-balesin satu Bales-balesin. komentar ya. kayak kurang kerjaan gitu. Aduh, saya nggak ngomong ya kerjaan. Maksudnya karena banyak kan, Iya, betul makin sih, lama banyak makin sih. banyak. Iya. Saya balesin satu-satu. Dan itu belum tentu semuanya positif loh. Betul. Ada yang negatif. Pada saat yang menulis negatif saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah marah. Jadi saya terima kasih atas masukannya gitu. Jadi itu juga menahan kita juga emosi. Ya. Gitu, berkomunikasi sama masyarakat. Iya betul-betul. Ibaratnya itu membentuk sikap kita ya. Sikap kita. Seperti apa ke orang-orang maupun itu haters kita maupun fans Karena kita. memang orang berhak untuk berpendapat ya. Iya betul sekali, betul sekali. Apalagi kan kita sama-sama dihukum ya. Saya hukum loh sebenarnya. Oh iya makanya dia hukum loh. Makanya dia udah keren banget ya hukum jadi anchor. Wah terima kasih, news. terima kasih. Ini salah satu dari apa saya nih. Wih. Suatu saat nanti kalau dia jadi lawyer, dia kayak pernah lihat Idola deh. saya. Saya anchor. Udah terkenal di TVRI Sumatera Barat nih. Gitu. Baik, udah Kadri tadi kan ada single-singlenya juga mau dibuat juga. Nah, terus sekarang berarti fokusnya ke promo ini ya? Promo ya? Baris Solo gini. Ada nggak sih konser kita nanti? Ada mudah-mudahan ya. Iya. Saya juga berkomunikasi ada rencana teman mau bikin suara dari barat. Suara dari barat? Iya, West Minangkabau dari Oh, Minangkabau. oke. Kalau itu kan timur kan biasanya kalau Iya, Ambon gitu. betul. Suara dari barat. Gitu. Dan dia akan berapa titiknya lucunya kalau di Jakarta Ah, di pasar-pasar. di pasar-pasar. Ada pasar Blok M, ada pasar apa namanya, ada Taman Mini, ada pasar Pasar Senen. Senen, Tanah Abang, itu isinya orang awak. Iya, betul. Kita bisa- ini orang Minang ini mendominasi gitu Namanya sebenarnya. saya pergi ke pasar itu banyak kenal yang kenal. Iya. Udah Kadri gitu. Gitu seru sih. Iya, Iya. betul, Tetapi ada juga komunitas orang-orang Minang itu yang berhasil di sana. Iya, betul. Mereka tiba-tiba arisan atau uni-uni kok ya. Dia kemudian pakai baju Minangkabau ya, terus kemudian nyanyi-nyanyi. Nah, dia nyanyi, mereka sendiri nyanyi-nyanyi, dipanggil organ tunggal, dipanggil bintang tamunya saya. Ya saya udah ada beberapa tempat terus nyanyi, ketemu orang-orang terlibat. Mereka tuh direktur bank, direktur beberapa perusahaan. Iya. Gitu. Termasuk ada anaknya proklamator yang Halida Hatta. Gitu. Jadi komunitas itu juga ada. Komunitas kakak saya itu kan di Brisbane. Iya. Itu ada komunitas Minangnya loh. Sejauh itu orang Minang tuh senang ngumpul, simple sih. Seperti tempat kita, senang mauta. Seneng mauta. Kemudian bawa makanan nih, Iya, tukar-tukar betul, makanan. Udah betul, jadi kumpul. Udah begitu doang. Terus puterin lagu-lagu Minangkabau. Nah, itu Udah. Minang banget itu Ini. tuh. Wih, udah Kadri, udah tahu aja nih sifat-sifat orang Minang seperti apa. Oke, udah Kadri, terima kasih atas Iya. waktu-waktunya. Tak terasa kita sudah di penghujung acara nih, udah Kadri gitu. Padahal masih banyak yang kita pengen-pengen ya, Iya. pengalaman-pengalaman udah Kadri selama di Kota Padang seperti apa. Tapi kita di momen lain mungkin ada tuh udah Oke. Kadri. Oke. Dan di sana pulau demikian pulau kita di podcast sampai Mauta Kiniko sudah usai. Jangan lupa nak di sana nonton tadi podcast sampai Mauta setiap hari Senin, hari Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Ambo Oscar mewakili kerabat kerja pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di sana. Bye bye. Bye. Bye bye.